Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sri Rohmania Magister Pendidikan Islam serta teman-teman yang berbahagia, izinkan saya selaku moderator pada presentasi kali ini akan memandu jalannya presentasi. Alangkah baiknya sebelum presentasi kita mulai, kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga presentasi pada pertemuan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat kepada teman-teman semua. Ala hadin niyah wa kul niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang koloid. Yang akan dipaparkan oleh kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Hana Awalia Zahra, dan Mela Purnamasari. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, pengertian koloid, yang kedua, jenis-jenis koloid, yang ketiga, sifat-sifat koloid, dan yang terakhir ada kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama dan materi yang kedua akan dipaparkan oleh saya sendiri, Hana Awalia Zahra, dan materi yang ketiga dan keempat akan dipaparkan oleh Mela Purnamasari. Tahu gak sih kalian apa itu koloid? Mari kita simak penjelasannya di slide berikutnya. Materi yang pertama tentang pengertian koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebut merata dalam zat lain. Koloid juga dapat diartikan sebagai campuran heterogen dan merupakan sistem dua fase. Dua fase ini meliputi zat larut sebagai partikel koloid atau yang sering dikenal dengan fase terdispersi, serta zat yang merupakan fase kontinu di mana partikel koloid terdispersi yang disebut medium pendispersi. Ukuran partikel koloid berkisar antara 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵ atau 1 sampai 100 nanometer. Ukuran inilah yang menyebabkan dan yang membedakan koloid berbeda dengan larutan dan suspensi. Apa saja jenis-jenis koloid itu? Mari kita simak penjelasannya di slides berikutnya. Materi yang kedua yakni jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersinya dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada emulsi, yang kedua ada buih, dan yang terakhir ada sol. Yang pertama yaitu emulsi. Emulsi sendiri adalah sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain. Dalam emulsi sendiri dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada emulsi cair, yaitu emulsi yang medium pendispersinya berupa cair, contohnya ada susu. Yang kedua ada emulsi padat, yaitu emulsi dengan medium pendispersinya berupa padat, contohnya ada keju. Dan yang ketiga ada emulsi gas, yaitu emulsi dengan medium pendispersi berupa gas, contohnya ada obat nyamuk semprot. Jenis koloid yang kedua yaitu buih. Buih sendiri adalah sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair. Dalam buih dibagi lagi menjadi 2, yaitu buih padat dan juga buih cair. Buih padat dalam medium pendispersi berupa padatan. Contohnya ada batu abung,
Yang kedua ada buih cair, yaitu buih dalam medium pendispersi cair. Contohnya ada busa sabun. Jenis koloid yang ketiga yaitu sol. Sol adalah sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair. Dalam sol sendiri dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada sol cair, yaitu sol dalam medium pendispersi cair. Contohnya berupa tinta. Yang kedua ada sol padat, yaitu sol dalam medium pendispersi berupa padatan, yaitu contohnya ada gelas berwarna. Dan yang ketiga ada sol gas, yaitu sol dalam medium pendispersi berupa gas. Contohnya ada asap pembakaran. Sekian jenis-jenis koloid dan juga pengertiannya. Selanjutnya materi tentang sifat-sifat koloid dan juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang akan dipresentasikan oleh Saudari Mela Purnamasari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Hana. Saya akan melanjutkan presentasi bagian sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall, yaitu peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Contohnya warna merah berjingga di langit saat pagi atau sore hari. Yang kedua ada gravton, yaitu gerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersinya. Contohnya gerak air dan susu dalam koloid. Yang ketiga yaitu elektroforesis, yaitu gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik yang mengakibatkan partikel-partikel koloid bergerak ke elektrode yang mempunyai muatan berlawanan dengan muatan koloid. Contohnya lorong pabrik yang dipasangi lempeng logam bermuatan negatif dan besi tempel. Yang keempat adsorpsi, yaitu proses penyerapan suatu partikel zat berupa ion, atom, ataupun molekul pada permukaan zat lain. Contohnya penjernihan air tawas menggunakan A12SO43. Yang kelima koagulasi, yaitu peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid kehilangan kestabilan dalam mempertahankan partikelnya untuk bergabung serta dihilangkannya muatan koloid. Contohnya penggumpalan lumpur pada pencernihan air. Yang keenam dialisis, yaitu sifat koloid untuk mengurangi ion-ion pengganggu dengan tidak membuat koloid bersentuhan dalam air dan tetap berada di kantong semi-permeable. Contoh hemodialisis pada penderita gagal ginjal. Yang ketujuh, koloid pelindung, yaitu koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Contoh lecitin, minyak silikon, dan kasein dalam susu. Yang kedelapan, koloid liofil, yaitu afinitas yang besar untuk menarik air, stabil, kekentalan tinggi, gerak bulan, dan efek Tyndall tidak ada. Hanya zat organik dapat kembali jika dilucuti air lagi. Contohnya sol agar-agar, sol kanji, gelatin, dan sabun, serta deterjen. Yang kesembilan yaitu koloid liopod, yaitu koloid yang mempunyai afinitas yang kecil untuk menarik air, tidak stabil, kekentalan rendah, dan tidak ada gerak bond dan efek Tyndall. Hanya zat organik yang dapat kembali jika dilucuti air. Contohnya sol AgCl, sol CaCO3, dan sol logam lainnya. Selanjutnya yaitu koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada pemutihan gula, penggumpalan darah, penjernihan air, pembentukan delta di muara sungai, pengambilan endapan pengotor, mengurangi polusi udara, penggumpalan hetek, membantu pasien gagal ginjal, sebagai deodoran, sebagai bahan makanan dan obat, sebagai bahan kosmetik, sebagai bahan pencuci, penghilang kotoran pada proses pembuatan sirup, penggunaan arang aktif, perebusan telur, pembuatan yogurt, dan pembuatan tahu. Baik,
Terima kasih atas penjelasan dari Saudari Mela Purnamasari. Dari penjelasan yang kita sampaikan tadi, dapat disimpulkan sistem kolloid adalah suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat homogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar. Macam-macam sistem kolloid yaitu ada aerosol, sol, buih, emulsi, dan gel. Sifat sistem kolloid yaitu ada efek timbal, gerak Brown, pemuatan listrik, kestabilan kolloid, liofil dan liofol. Pembuatan sistem kolloid dibedakan menjadi dua yaitu dengan cara kondensasi dan dispersi. Komponen penyusun kolloid dibedakan menjadi dua yaitu fase kontinu dan fase diskontinu. Bentuk-bentuk sistem kolloid antara lain yaitu bulatan, batang, serat, dan piringan. Kegunaan sistem kolloid dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam bidang industri, makanan, kosmetik, obat-obatan, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.